Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga Anda dalam keadaan sehat semua ya, sehat walafiat. Sehingga kita bisa melanjutkan materi perkuliahan digital forensik ini. Ini bahasan mata kuliah digital forensik kita kali ini memang akan menjadi menarik karena temanya adalah image file forensik. Ya, ini tentang forensik foto dan ya yang terkait dengan image file ya. Kalau dulu ada Roy Suryo gitu ya, sering menganalisis ini. Dan sekarang pun ini memang banyak sekali digunakan ya, berperan misalkan dalam hal misalkan ya sekarang banyak editing foto ya, entah dari Photoshop dan segala macam ya, sehingga ini perlu juga apakah ini benar atau editing. Nah, nanti kita coba pelajari, bagaimana sebenarnya pembuktiannya nanti terkait dengan forensik yang kaitannya dengan buktinya image ya, filenya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung ke slide berikutnya. Baik, ini kita bicara masalah image file. Jadi, ini sebagai barang bukti juga, foto ya kan, seperti itu, foto digital maksudnya bisa jadi barang bukti. Sebuah image ya atau foto dalam artian foto digital ya, merupakan sebuah artefak yang direproduce ya, yang dibuat seperti sebuah subjek fotografi tertentu. Maksudnya gini, foto saya adalah pasti akan mempunyai kemiripan seperti saya langsung, Anda melihat saya langsung gitu ya. Nah, ini bentuknya bisa macam-macam, bisa ada yang hitam putih, ada yang grayscale, ada yang color, ada yang indeksi color ya. Mungkin di sini sebenarnya sih nggak ada hitam putih ya sebenarnya secara prinsip. Yang ada adalah grayscale dan color image. Jadi yang bilang foto berwarna itu color image, tapi yang sebenarnya hitam putih itu sebenarnya bukan hitam putih, tetapi grayscale. Ya, karena ada gradasi kan. Foto Anda yang hitam putih kan nggak langsung mukanya hitam, langsung giginya putih, tapi ada yang abu-abu, yang agak sedikit coklat tua, jadi abu-abunya lebih tua, ada yang lebih parasnya kuning, ya putih, agak lebih ke putih. Nah, itu sebenarnya itu kan. Jadi, tapi mungkin kita udah salah kaprah di kalau foto hitam putih dan berwarna, padahal itu grayscale. Tapi oke lah. Ya. Nah, biasanya image ini sekarang dihasilkan atau sebuah output dari sebuah perangkat optikal seperti kamera dan ya lensa teleskop termasuk handphone Anda. Nah, secara umum, secara luas ya, image itu kita bisa menjadi bagi dua, vektor image yang pertama ya, dan satu lagi adalah raster image atau kita mengenalnya sebagai bitmap image ya. Seperti foto yang dikeluarkan oleh kamera handphone Anda atau kamera DSLR ya, itu adalah mengeluarkan bitmap image. Nanti mungkin vector image ya seperti digital drawing gitu ya. Oke, seperti itu kurang lebih ya. Nah, selanjutnya langsung ke slide. Nah, sebelum masuk lebih jauh membahas image file atau image forensik, ya kita harus mengetahui beberapa terminologi umum seperti yang saya tampilkan di sebelah sini ya. Itu ada pixel, apa sih pixel? Itu ya pixel elemen, yaitu satu single point atau titik-titik atau kotak ya sebenarnya dalam grafik image biasanya dalam bitmap. Kalau Anda menzoom out, memperbesar foto Anda terus sampai nanti akhirnya keluar kotak-kotak seperti itu. Itu ciri khas dari image bitmap ya. Karena dia
pixel-pixel itu, kumpulan pixel itu, ya. Kemudian ada bit depth, ya. Jadi kedalaman warnanya itu misalkan ada yang 25.000 color, ada yang 65.000 color, ada yang 1 juta, ada true color dan segala macam. Ya. Kemudian ada juga resolusi. Ya, resolusi ini sebenarnya tingkat nanti ketajaman dan kejelasan daripada sebuah gambar itu akan dipengaruhi oleh tadi banyaknya pixel, ya. Resolusinya berapa sih? 600 kali 640 kali 480 misalnya. Artinya lebar ininya pixelnya secara horizontal melebar gitu ya. Itu 640 pixel. Secara vertikalnya ya, secara tingginya adalah 480 pixel atau 480 titik-titik. Jadi kalau besar-besar terus mungkin akan pecah ya. Ada file format. Ya, jadi file format nanti misalkan kita mengenal file format JPG, GIF, apalagi RAW kalau di DSL. Nah, image file size, kemudian image file size. Image file size sebenarnya ya kita tinggal mengukur saja gitu, mengukur apa, tinggal hitung sebenarnya. Ya ini menyatakan bahwa sebenarnya image file size kan ukuran daripada file gambar ini. Ya sebenarnya dari resolusi kita bisa hitung, misalnya 640 kali 480 misalkan. Itu kan resolusinya, ya. Resolusi seperti itu. Terus ya udah dikalikan dengan bit depth-nya berapa. Ya, jadi bukan tinggal kali horizontal vertikal aja, tapi dikalikan juga bit depth-nya. Nah, kemudian ada lagi kompresi. Ya, karena gambar itu mungkin filenya besar untuk kondisi-kondisi tertentu ya tidak memungkinkan untuk dikirim dengan gampang. Ya, itu ada perlu pengkompresian ya. Seperti JPEG itu adalah pengkompresian ya. Makanya Anda bandingkan file JPG dengan file BMP pasti jauh berbeda ya. Oke, baik, kita akan bahas lebih detail lagi mengenai image ini ya sebelum masuk ke forensiknya. Nah, baik ya. Ya, ini kita harus memahami tadi kan ada dua, vector image dan bitmap atau raster image. Ya. Ya, kita harus memahami bahwa apa sih vector image? Ya, vector image ini ya walaupun nanti sepengetahuan saya ini jarang sekali dijadikan barang bukti karena biasanya lebih kebanyakan foto ya. Foto kan di bitmap. Jadi vektor itu sebenarnya digital drawing kalau ketika misalkan kita pakai Adobe Illustrator atau CorelDRAW menggambar ya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi memang makanya namanya vektor grafik itu menggunakan geometrical primitive ya seperti titik, garis, kurva, poligon ya. Nah, ini semuanya ini berdasarkan persamaan matematis ya. Sehingga apa? Ketika di zoom out pun dibesarkan, dikecilkan sebenarnya dia tidak akan pecah karena bukan dari piksel-piksel ininya apa diolahnya atau terbentuknya bukan dari piksel-piksel tetapi dari persamaan matematis sehingga akan apa ya namanya sedikit berbeda dengan nanti yang bitmap ya. Jadi nggak berpengaruh, tidak akan punya pengaruh dibesarkan dikecilin. Dan ini biasanya juga ukuran filenya lebih kecil ya dibandingkan file bitmap. Nah, di sini nanti kita akan melihat ya bagaimana kalau tadi vektor, sekarang bagaimana raster image atau bitmap image ya. Sebuah bitmap image ya, ini merupakan data file atau struktur yang merepresentasikan biasanya kotak-kotak ya, grid atau kita sebut pixel ya tadi. Nah, warna dari tiap-tiap pixel itu akan didefinisikan secara individual, satu persatu maksudnya ya, satu persatu. Kemudian ya tadi yang dari pixel-pixel itu, kalau raster image-nya itu mempunyai 8 bit ya, bukan byte, BIT information. Nah, ini biasanya dikombinasikan dengan RGB, red, green, blue, ya komponen. Nah, ini file ini bitmap atau raster ini sangat berpengaruh sekali terhadap
apa namanya pixel, sehingga jumlah pixel itu menentukan daripada kualitas ya, kualitas. Nah, jadi kalau scale itu maksudnya dibesar kecilkan itu akan pengaruh. Kalau resolusinya pixelnya besar banyak, itu mungkin dibesar di zoom out juga tidak akan pecah ya. Maksudnya sampai beberapa kali mungkin tidak pecah. Tapi kalau pixelnya kecil, jumlahnya kecil, baru 1-2 kali di zoom out pasti akan kelihatan kotak-kotaknya untuk pecah ya. Jadi kualitas bitmap image ini memang ditentukan oleh total daripada jumlah pixel dan bagaimana informasi jumlah informasi di tiap pixel itu yang tadi saya bilang bit deep ya, ada yang 25 warna, 8 warna, ada yang 65.000 atau 1 juta. Nah, kurang lebih sih seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya ada format jenis yang agak unik memang. Jadi apa di luar dua tadi vektor dan bitmap ya image, yaitu metafile. Sebenarnya metafile itu kombinasi antara bitmap dengan vektor grafik ya. Jadi si metafile itu mempunyai fitur yang mirip-mirip dari file bitmap dan file vektor gitu ya. Jadi misalkan ketika si file metafile ini diperbesar, ini resolusinya akan berkurang gitu ya, sehingga mungkin ada sedikit berbayang dan segala macam seperti itu ya. Nah, baik ya. Jadi seperti hal sebelumnya, seperti bahasan-bahasan saya sebelumnya, untuk menjadi atau memahami tentang misalkan image file, image forensik, tentu kita harus tahu apa itu image digital ya, apa itu file gambar digital ya. Sama halnya dengan bagaimana untuk memahami OS forensik, kita harus mengetahui gimana sih operating system itu bekerja. Ketika kita pengen tahu network forensik, ya kita harus tahu cara atau sistem kerja jaringan komputer. Nah, ini juga sama dalam image file forensik ini, kita harus tahu beberapa format-format file yang tadi yang ada ya. Kalau tadi penggolongannya secara garis besar, yang kali ini kita golongkan berdasarkan image file format yang ada. Ini ada yang standar, ada non standar. Non standar itu bukan berarti tidak bisa dibaca ya, tetapi bisa dibaca. Tetapi yang namanya standar itu biasanya ada di berbagai macam aplikasi pengolah gambar ya. Misalnya semua yang paling ini adalah JPEG, hampir semua ada kan, mau Photoshop, mau apa namanya, Illustrator juga ada JPEG-nya ya, JPG-nya, JP2, GIF, TIFF, BMP, PNG ya. Sementara yang non standar, biasanya non standar itu maksudnya dia file ini hasil daripada namanya file tertentu saja gitu, aplikasi tertentu saja. Jadi bukannya misalnya Targa, ada TGR, ada RTL, Photoshop dia mempunyai PSD ya, Illustrator AI, atau Corel punya CDR gitu ya, seperti itu ya. Scalable vector graphic ini .svg atau Paintbrush PCX gitu ya. PCX ya, bukan PCX motor ya, ini ya beda lagi ya. Nah seperti itu. Jadi Anda juga harus misalkan tahu ya, contohnya selain itu misalkan contoh aja misalkan ya, ini ada file untuk GIF ya. GIF itu gimana sih GIF itu ya? GIF itu ada 8 bit ya. Makanya paling GIF itu cuma punya 25 warna. Ya, di sebelah tayangan sebelah sini tidak ditayang. Tapi Anda coba lihat di slide-nya ya. Mungkin nanti ada juga. Jadi RGB value-nya itu dari 0 sampai 255 ya. Jadi kita harus memahami kalau misalnya dapat GIF ya. GIF juga biasanya header file tiap-tiap format file gambar itu punya beda. Misalnya ada
GIF nanti GIF 87A, ada GIF 89A ya. Nah, mungkin Anda akan bisa lihat detailnya di slide yang saya pergunakan ini ya. Nah, kalau seandainya misalkan, nah biasanya yang apa namanya file-file GIF gitu seperti apa ya, coba saya nanti akan detailkan ya seperti apa yang tadi. Nah, jadi seperti yang diperlihatkan di sini ya, dia sebenarnya tiap format file itu punya header masing-masing yang akan memberikan kekhasan. Sementara image 1, image 2 itu sebenarnya adalah file isinya, gambarnya ya. Tapi dia akan punya header. Jadi di sini kalaupun rusak atau apa, ataupun kita rename ya, gambarnya siapa misalkan, yang sekarang Giselle gitu. Kita ganti sebagai latihan 1 doc gitu, bukan JPEG. Nah, itu akan tetap kelihatan nanti file GIF gitu, atau itu file gambar ya. Misalkan di sini ada versi GIF 87A. Nah, ini sebenarnya dia menggunakan level zip compression ya. Mungkin nanti di mata kuliah teknik kompresi akan Anda pelajari ya. Kemudian juga GIF 89A ya. Ini biasanya ada gambar yang alpha channelnya, backgroundnya transparan. Nah, ini menggunakan itu ya, seperti itu. Nah, sekarang mungkin yang ini paling dikenal. Format file digital atau bitmap file dengan format yang paling dikenal, yaitu JPEG ya. Ini sebenarnya JPEG itu adalah kenapa filenya lebih dengan kejelasan seperti itu, tapi filenya cukup lumayan kecil ya, karena ini JPEG itu adalah file yang dikompresi ya sebenarnya. Coba Anda bayangkan dengan BMP ya, bitmap ya. Dia menggunakan apa namanya lossy algorithm ya. Dia membagi menjadi 8 kali 8 pixel. Nah, nanti di sini kompresinya nanti dimulai dengan mengaplikasikan disk Gaussian transform ya di situ untuk ke seluruh blokannya. Nah, kemudian compression algorithm ini ya, maksudnya DCT ini ya, mengecek image quality-nya ya. Nah, kemudian dia juga menggunakan juga nanti metode Huffman ya, coding ya, mengkompres ya. Jadi ada quantizernya sehingga nanti ada binary encodernya, output data split. Mungkin ini sebenarnya Anda pelajari di teknik kompresi data lah ya, teknik kompresi. Saya tidak akan mendetailkan di sini karena ini saya akan fokus di forensiknya. Oke, selanjutnya mungkin di bagaimana juga file JPEG juga dia merubah ya, nanti ada segmennya ya, ada segmennya, deskripsinya, dia akan membelah ya menjadi beberapa segmen tadi. Mungkin nanti Anda bisa lihat di slide yang perkuliahan kita kali ini, bisa Anda lihat juga situ lebih detail ya. Nah, struktur file JPEG juga Anda nanti bisa lihat di slide saya yang saya di situ ya, seperti itu. Nah, ada juga yang namanya JPEG 2000. Nah, JPEG ya. Ini bukan berarti JPEG ini yang buat parkir ya, bukan. Tapi ini adalah versi JPEG yang lebih baru lah, karena mungkin ini ada dengan teknik kompresi yang lebih bagus lagi. Jadi ada lebih mengimprove ya, 20% lebih baik lah, lebih efisien. Jadi ini ya lebih kecil lagi filenya ya, perbedaannya 20% dengan JPEG versi lama ya. Jadi ini bisa menghandle model warna RGB, CMYK atau LAB ya. Dia juga bisa sampai CMYK sampai yang 256. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ya, selanjutnya adalah bitmap. Mungkin Anda juga
pernah menggunakan file ini ya. Nah, bitmap ini standar format yang digunakan atau di komputer yang menjalankan sistem operasi Microsoft ya, Microsoft Windows maksudnya. Nah, memang ini dibuat oleh Microsoft ya. Dia juga bisa menggunakan model black white ya, 1 bit per pixel sampai dengan 24 bit atau 16 juta warna. Setiap bitmap file biasanya berisi header, ada header file di situ, biasanya ada tipe, size, layoutnya seperti apa, kemudian RGB quad array, ya ini cuma dimensi ya, ada 4 array ya, tipe dan color format bitmap. Information headernya juga color array ada 24 bit, RGB di situ ada nilai-nilainya, di situ ada image datanya, jadi data aslinya, jadi dibungkus sama image file gitu ya. Jadi nanti di situ ada struktur filenya juga, mungkin sini tidak nampil ya, tapi Anda bisa lihat di slide-nya. Ada VM file strukturnya seperti apa, headernya seperti apa ya, apa di situ berapa byte. Misalnya ada file size-nya, untuk naruh file size itu berapa, ada untuk lebar berapa, untuk yes, ini semacam informasi pembungkus lah ya. Kalau di jaringan kan ada di TCP/IP, IP kan ada header, ada puternya itu ya. Nah, ini semacam itu juga sih sebenarnya ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, ada lagi yaitu PNG, Portable Network Graphic, PNG ya. Jadi PNG ini, bitmap ini format yang menggunakan lossless data compression. Jadi lossless ya. Jadi tanpa ada kehilangan data ya, kompresinya. Beda dengan tadi ya, lossy, ada yang hilang berarti. Nah, PNG ini bentuk ya, atau dibuat untuk memperbaiki ya GIF ya, sebenarnya awalnya itu seperti itu. Jadi dia juga support ya Valet Base Image yang 24 bit ya, atau 32 bit malah. Jadi lebih kaya warna lagi ya, resolusi segala macam. Nah, strukturnya seperti apa? Jadi PNG signature-nya ada, nanti chunk layout-nya ada. Mungkin tidak menampil di sini, tapi Anda bisa lihat nanti di slide-nya yang saya pakai ini ya. Ya, baik. Selanjutnya format file TIFF, text image file format. Ya, ini format file yang fleksibel dan platform independen ya. Jadi tidak terpengaruh OS apa yang digunakan ya. Jadi ada di sini punya extendability-nya ya. Jadi kemudian ada portability-nya tadi ya, ada platform independen tadi, sehingga lebih bersifat portability-nya, ada revisability-nya ya. Jadi bisa mempertukarkan image information-nya. Dan sebenarnya di tip juga strukturnya bisa sama sih sebenarnya. Ada file header-nya, ada file directory-nya, ada directory entry-nya. Ya, sama seperti halnya yang lain. Struktur filenya nanti Anda bisa lihat ya di slide yang saya share ini ya. Mungkin tidak tertayangkan di sini ya. Anda nanti coba lihat seperti apa, bandingkan ya. Nah, tampilan di sini menunjukkan bahwa best practice post forensic image analysis ya. Jadi seperti apa sih yang harus dilakukan ya oleh Anda ketika Anda melakukan misalkan analisa untuk forensik untuk file jenis-jenis file image ya. Kemudian ya yang sebenarnya hampir sama dalam forensik ya. Kita harus mendokumentasikan kondisi barang bukti seperti apa ya. Kemudian juga bagaimana kita mencegah evidennya, barang buktinya tidak terkontaminasi ya dengan material-material yang membahayakan, misalnya kebakar,
atau sebagainya. Nah, jangan lupa juga menggunakan red blocker ya untuk mencegah barang buktinya itu termodifikasi. Nah, kemudian juga metode yang digunakan mengakuisisi barang bukti seperti apa gitu ya. Tentunya kita harus menggunakan teknik atau yang seperti saya sampaikan di perkuliahan keempat, itu dalam bahasan data akuisisi ya dan duplication tentunya harus mengambil dengan metode bitstream copy bitstream copy yang pernah saya sampaikan ya. Nah, jadi barang bukti digital kita kirimkan yang akan kita periksa juga harus kita rawat atau kita maintain ya, sehingga integritas datanya juga tidak berubah ya, dengan menggunakan media yang betul ya. Kemudian juga forensik image juga harus diarsipkan, didokumentasikan atau disimpan ya ke dalam media dan itu di maintenance ya, supaya nanti barang bukti itu masih tetap bisa diterima di pengadilan gitu ya, seperti itu. Mungkin dari analisa itu bisa menggunakan software-software yang biasa, dalam artian bukan dikhususkan untuk image forensik. Nah, software yang umum sebenarnya bisa digunakan untuk keperluan image forensik ya, forensik image processing. Misalkan MATLAB, ya mungkin Anda pernah pakai MATLAB ya. Ini sebenarnya kita bisa gunakan ya. Itu untuk meyakinkan bahwa image processing ya, stepnya atau langkah-langkah yang digunakan semua lengkap dan didokumentasi secara lengkap dan direplikasi, atau kemudian source code-nya untuk semua image processing mesin ya bisa diakses ya. Dari sisi numerical precision-nya juga ya seperti itu. Kemudian apa yang digunakan, algoritma apa yang digunakan, biasanya gini sih, dalam MATLAB ada toolbox-nya tuh. Nah, toolbox untuk image processing itu bisa buat menganalisis sebuah foto sebenarnya. Nanti kalau yang editing atau yang ada fake image itu bisa ketahuan yang ini bukan asli, udah bukan pengambilan asli tapi diedit sama Photoshop, itu beda juga ya. Tapi nanti saya juga akan bicarakan itu ya. Nah, ini jadi dari tingkat keakurasiannya, kemudian juga MATLAB itu juga bisa kita gunakan ya, bisa untuk recording dari prosesnya juga bisa kita gunakan script apa ya, itu keuntungannya. Terus pakai algoritma terbaru, dan kita juga kadang-kadang nggak terlalu dipusingkan dengan coding karena biasanya ada toolbox-toolboxnya yang membantu kita. Oh, ini buat toolbox image processing untuk finance malah ada, ini tinggal pakai toolbox-nya MATLAB aja yang tentu yang cocok, yaitu biasanya ada yang namanya toolbox untuk image processing ya. Jadi seperti itu ya kurang lebih. Nah, jadi kalau Anda lihat tampilan sebelah itu kan tampilan dari MATLAB ya. Itu kan ada grafiknya, ada 3D grafiknya. Nah, itu bisa melihat bisa buat menganalisis, oh ini sebenarnya kalau gambar tidak edit dan gambar edit bedanya seperti apa. Ya udah, kita coba bandingkan aja, misalnya gambar asli seperti apa, nanti ada ketahuannya seperti itu ya. Nah, ada kalanya file image yang sebagai evidence, sebagai barang bukti memang tidak utuh. Ketika kita mengambil itu sebagai evidence, kita mendapatkan itu sebagai evidence, barang bukti, ternyata ketika dianalisa atau dilihat ya setelah melalui tahap-tahap forensik, ternyata file image-nya rusak sehingga tidak bisa menunjukkan menganalisa secara. Nah, kita juga kadang-kadang harus melakukan recovering image file seperti yang saya bilang tadi di awal
kita perkuliahan kita keempat, ada acquisition, ada di antiforensic gitu yang kadang-kadang sengaja untuk mendelete ya. Ini prosesnya bisa bentuknya salvaging ya, salvaging itu mengumpulkan atau regenerating gambar ya dari kepingan-kepingan ya, istilahnya kepingan-kepingan image file yang terpisah gitu ya. Ibaratnya kalau kertas tuh foto kita udah kesobek-sobek kemana-mana ya. Nah, itu disambungkan, jadi karena ada tahu header filenya gitu ya, udah tahu formatnya seperti apa, sehingga nanti gambarnya paling utuh. Jadi ibaratnya kalau analogi saya, foto Anda yang keras itu udah sobek, kita sambung-sambung, jadi bisa terlihat lagi. Nah, ada juga yang prosesnya total ini ya, kita lakukan carving, namanya carving ya. Ini digunakan ya data recovery ya, karena biasanya ini kita nggak bisa baca sama sekali, atau kita pernah buka file sampai udah di scan, ketika dibuka mulai pelan-pelan terbuka sampai sini, sampai bawah hitam semua gitu. Bukan berarti itunya hitam ya, tapi memang gambarnya hitam gitu, nggak kelihatan terblok. Nah, itu juga karena bisa juga ya memang sengaja itu, atau memang udah rusak karena media tempat nyimpannya itu misalkan kena panas, kena magnet dan segala macam. Nah, biasanya juga ada juga memang kena virus juga, makanya hati-hati juga nih komputernya. Nah, di situ karena kena virus sehingga dan puter filenya di struktur filenya itu berubah sehingga nggak kebaca. Nah, kalau ininya di recover atau disamakan dengan format standar, misalnya JPEG standarnya seperti apa sih? Nah, itu disamakan lagi, diperbaiki lagi, maka akan terlihat. Nah, biasanya carving ini juga bekerja jika file sistem metadatanya hilang gitu ya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan contoh di sebelah sini saya ya, gambar slide ini ya, mau nggak mau kita harus menganalisa image file header. Misalkan seorang investigator harus menganalisa image file header ya, headernya ketika file extension yang baru itu tidak bisa dikenali oleh forensik tool. Mau nggak mau ini manual nih. Biasanya ada file untuk recover aplikasi untuk recover image file ya. Tapi ketika itu sudah tidak bisa dikenali gitu ya, mau nggak mau ini kita harus lakukan sebenarnya ya, dengan ya tentunya melihat hexa ini ada pakai hexa editor, contohnya seperti pakai hexa workshop seperti ini. Jadi itunya yang kita rubah. Maksudnya kan kita udah tahu nih file header standarnya JPEG seperti apa sih gitu kan. Nah, kita masukkan ke situ. Jadi hexadecimal value-nya atau nilai hexadecimalnya itu dalam header ya bisa digunakan untuk merecover itu. Jadi sehingga akhirnya file-nya bisa terbuka gitu ya. Bisa terbuka. Nah, mungkin mekanismenya seperti apa untuk merepair damage header itu ya, ada tahapan-tahapannya sih sebenarnya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Anda mulai misalnya Anda jadi seorang investigator, mulai merecover data ya, misalnya free space-nya seperti apa, kemudian datanya itu coba diambil, misalnya yang headernya dari file JPEG yang lain misalnya, yang sama, yang similar. Artinya kan format filenya sebenarnya sama, header JPEG-nya itu ya. Nah, kemudian ketiga mungkin ditiban, di overwrite, yang headernya itu dikopikan, headernya aja ya, sehingga itu bisa untuk memperbaiki ya. Nah, bisa itu tadi pakai hack workshop ya, hack workshop. Nah, sehingga nanti terbentuklah ya file JPEG yang sudah dibetulkan ya, header filenya itu kalau kasusnya header filenya yang bermasalah ya, bermasalah pakai hexadecimal.
atau juga bisa juga rekonstruksi file fragment ya. Rekonstruksi file fragment mungkin Anda tidak lihat tayangannya, tapi Anda bisa lihat di slide-nya ya. Jadi corruption data biasanya corruption data ya, mencegah si investigator kita untuk merekonstruksi file fragment. Nah, biasanya karena kemungkinan karena accidental, artinya karena suatu hal yang kita tidak sengaja, atau memang intensional, atau karena memang disengaja gitu ya. Nah, sebenarnya file fragment itu bisa direkonstruksi dengan memeriksa suspect disk-nya, kemudian kita bisa pakai Drive Spy ya. Aplikasinya biasanya pakai Drive Spy. Nah, kemudian bagaimana sih sebenarnya mengidentifikasi file format yang tadi tidak diketahui, seperti targa, raster ya kan. Kalau JPEG kan udah terstandar tuh, udah tahu Photoshop, PSD ya, misalnya bukan Photoshop yang PSD-nya, AI-nya, CDR-nya bagaimana. Nah, itu biasanya kita bisa pakai SCDC, Irfan View, Thumbs Plus, macam-macam lah sebenarnya. Pastone yang gratis, Pastone Image Viewer ya, XNView juga bisa digunakan. Nah, seperti itu. Kemudian juga bagaimana sih mengidentifikasi file fragment gitu, file fragment ya. Itu juga nanti akan coba saya bahas ya. Nah, untuk mengidentifikasi image file fragment, langkah pertama adalah merecover ya. Merecovering file data yang terhapus ya. Kedua, dengan mengidentifikasi ya, dengan jadi merecover file data yang terhapus menjadi kemudian kita bisa mengidentifikasi image file fragmentnya. Setelah merecover semua fragment ya, berarti kita meng-create ulang ya image filenya jika memang image filenya itu berbeda disk areanya, misalkan udah berpindah ya tempat posisi fragmentasinya. Mungkin tahu ya, kalau di disk kan ada cluster, ada terfragment. Mungkin Anda pernah ngedefrag. Nah, itu kan karena misah-misah. Nah, ini juga terjadi di file gambar ya. Kemudian bisa juga nanti recovering piece of file yang bisa kita sebut salvaging, ataupun bisa juga dalam bentuk carving ya. Jadi setelah kita merecover bagian-bagian yang tadi fragmented file, image file tadi, kemudian di restore fragmentnya, dibalikan, dan kita bisa melakukan atau kita bisa melanjutkan proses forensiknya, investigasi forensiknya ya, seperti itu. Nah, saya coba ini kan ya, sedikit mungkin bicara tentang hak cipta ya, hak cipta nanti terkait dengan file gambar ya, di slide berikutnya. Nah, jadi kenapa ini banyak juga image forensik digunakan? Ya, terkait dengan copyright. Ini memang Copyright Act itu sebuah peraturan di Amerika ya, tapi saya coba untuk berimprovisasi dengan keadaan hukum di Indonesia atau sistem peraturan di Indonesia. Kalau di ini kan Section 106 pada tahun 1976, maksudnya dilahirkan di tahun 76, ini peraturan ini, Act itu semacam kayak undang-undang gitu ya. Nah, ini di sini to reproduce the copyright work is the copies or upon record, to prepare the reparatory work based on copyright work. Nah, ini ya, to distribute copy. Nah, ini kan nanti ujung-ujungnya ada juga permasalahan menyebarkan, menyanyikan. Nah, mungkin ada pertanyaan. Kalau buku ada copyright-nya, didaftarkan. Aplikasi, Anda bikin software, Anda bikin video, atau ada copyright. Ada bikin aplikasi, didaftarkan. Nah, sekarang bagaimana foto? Copyright-nya gimana? Apa setiap kita moto seorang fotografer, kemudian tiap hari atau tiap minggu lah gitu,
didaftarkan ke kantor HAKI gitu ya. Nah, untuk saya beritahukan kepada Anda, mungkin ini agak keluar sedikit dari digital forensik, tapi ini ada kaitannya karena ujung-ujungnya ke digital forensik. Jadi untuk setiap file foto yang Anda punyai, itu copyright-nya itu langsung melekat pada foto itu. Artinya nggak usah didaftarin tiap hari atau tiap minggu. Nah, nanti gimana klaimnya? Ya klaimnya nanti pakai metadata, ya. Pakai metadata, nanti pakai pembuktian forensik. Nah, makanya image forensik ini sangat banyak digunakan, banyak diperlukan, ya. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini beberapa aplikasi, contohnya seperti Paston Image Viewer, ya. Ini sebenarnya mungkin kalau yang tidak mengetahui tentang digital atau image forensik, ya ini buat ini aja Pak, lihat-lihat foto, lihat gambar, ya, foto. Tetapi sebenarnya ini bisa digunakan, ya, karena di sini juga nanti ada data-data atau metadatanya yang bisa kita explore, ya. Jadi sebenarnya banyak, ya, selain ini ada Irfan View, ya, mungkin Anda cari Irfan View. Tidak muncul di sini, tapi di slide-nya ada saya coba tampilkan. Ada ACDC, ya, Photo Manager. Ada Thumb Plus, ada ID Picture Viewer Lite, ya. Ada Picture Viewer Max, ya. Jadi banyak sebenarnya. Ada XNView, itu juga gratisan, ya, gratisan. Ada yang buat ilustrasi foto itu biasanya kalau dulu kan kalau ada tersangka tuh dilukis. Kalau sekarang udah enggak, sebenarnya nggak usah dilukis, ada aplikasi PES, ya, kayak gitu semacam itu yang kira-kira generate wajah orang berapa, tinggal hidungnya digedein, matanya disipitin atau sebagainya seperti itu kan. Jadi itu bisa untuk melihat, ya. Contohnya seperti itu. Nah, ini ada digital kamera data discovery software, yaitu menggunakan Filehound. Jadi bisa itu juga websitenya tuh, ya, di situ. Ini biasanya untuk mencari image file berdasarkan file signature-nya, ya. Jadi mungkin ini ketika foto banyak segala macam, ini nanti menggunakan file signature-nya, ya. Ada lagi sih sebenarnya, ya, berbagai macam jenis, ya, image file forensik tool, ya. Contohnya nanti saya akan perlihatkan, ya. Nah, ini kita menggunakan Hack Workshop. Hack Workshop itu aplikasi yang dapat mendetek dan bisa menulis message ke dalam file gambar, ya. Biasanya seorang investigator forensik, digital forensik menggunakan untuk merekonstruksi file header gambar, ya, yang rusak gitu, ya. Selain itu juga ada yang selain Hack Workshop juga ada GPS Street, ya. GPS Street itu juga ini forensik graphic file extractor, ya. Fungsinya selain itu ada iLook, ya. Mungkin Anda bisa nanti lihat di slide-nya, ya. iLook biasanya ini juga untuk menganalisis image juga, ya. Kemudian ada lagi Android, bukan Android, ya, Android Photo Forensik, ya. Android Photo Forensik, ya, ini biasanya untuk proses carving, ya, smart carving dan guide carving. Tadi tahu kan yang apa yang dimaksud dengan carving? Nah, ini untuk membantu proses itu, ya. Kemudian nah, sekarang sebenarnya dalam kenyataannya, ya, seperti saya bilang bahwa dalam proses saya melakukan proses pemeriksaan barang bukti digital atau digital evidence di sistem digital forensik ini, sebenarnya yang nggak mulus-mulus banget gitu. Filenya dilihat terus kemudian semua ada kelihatan terus bisa dibuktikan. Enggak. Itu kan teori mulusnya. Sebenarnya ya filenya hilang, bukan file hilang, maksudnya filenya
terdelete, ya bukan terdelete sih sebenarnya, memang sengaja di-delete kadang-kadang. Nah, itu kita harus bisa merecover ya digital fotonya. Entah dari memory card, entah dari flash disk, ya macam-macam. Maka sebenarnya kita perlu apa ya namanya, file digital ya, file digital. Nah, mungkin nanti akan saya coba detailkan di slide berikutnya. Nah, jadi foto-foto digital ya, maksudnya sekarang kan semua kameranya digital. Itu memang tadi kenyataannya memang barang buktinya bisa jadi dihapus ya, di memory card-nya udah hilang, udah nggak kebaca, tapi itu kita harus bisa kembalikan, harus bisa cover ya. Entah mau terformat, entah nggak sengaja emang atau disengaja, biasanya sih memang disengaja. Itu mungkin ada di hard disk, bisa di SD card, MMC ya, CF, floppy disk macam-macam lah ya. USB, DPD, DPD-RW, tapi kalau DPD-RW kan sudah repot ya kalau biasanya jarang terhapus karena memang itu. Kemudian juga ada maka perlu suatu aplikasi memang untuk yang khusus merecovery foto ya. Ya misalkan ada yang namanya digital photo recovery ya, ada yang namanya stellar phonic photo recovery ya, macam-macam sih sebenarnya. Ada yang zero assumption recovery ya, ada yang namanya photo recovery software, macam-macam deh ya, yang bertujuan untuk merecover sih intinya ya. Ada yang namanya forensic image viewer gitu ya. Nah, forensic image viewer atau mungkin di slide Anda bisa nanti dilihat aja di slide saya. Atau juga ada file finder biasanya untuk mencari file-file tertentu yang mungkin disembunyikan atau di mana gitu ya. Ada disk getter data recovery ya, seperti itu. Jadi Anda bisa lihat di slide-nya lah ya. Saya tidak akan menjelaskan ini satu persatu, tapi ada rescue data recovery master ya. Ada yang namanya yang sebenarnya file umum ya, maksudnya untuk merecover semua file ya, tapi bisa juga digunakan untuk file-file foto, recover my file misalkan ya, universal viewer ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Tapi juga dalam memforensik ya, foto itu bisa juga ada yang online, ada tool-tool yang disediakan secara online. Nanti mungkin saya akan di slide berikutnya ya. Nah, ada sebuah situs yang namanya photoforensik.com. Di sini sebenarnya online ya. Jadi Anda tinggal mengupload fotonya, image-nya, nanti akan ada analisa-analisanya. Jadi ini gampang sekali, Anda koneksi internet, upload foto, bagaimana bagaimana dia nanti menganalisis pakai cara apa ya. Mungkin nanti akan saya buatkan atau kita buat tersendiri tutorial dan praktek untuk beberapa tool image forensik ini ya. Jadi Anda tolong nanti ikutin saja tutorial dan praktisnya, Anda bisa ikutin atau Anda bisa mempraktekannya sehingga Anda lebih memahaminya lebih lebih komprehensif lah ya memahaminya. Ini foto forensik. Jadi kita upload nanti ini foto tuh editan nggak? Kita analisa. Oh ini foto asli. Oh ini cuma editan dari Photoshop. Itu bisa ketahuan. Nah, oke. Nanti ada juga yang misalkan terutama sekarang untuk mengantisipasi hoax dan segala macam ya kan. Itu kita hampir dengan teknik yang canggih dari Photoshop kadang-kadang kalau dari nggak terlalu detail atau sekilas ya itu kayak beneran gitu. Jadi sehingga apalagi masyarakat awam mungkin nanti bisa terpengaruh ini ya. Jadi hoax-hoax foto inilah yang nanti mengacaukan ya ya keamanan dan segala macamnya. Ini bisa berakibat fatal sih. Oke, nanti coba berikutnya akan saya tambah ya slide satu lagi yang tool yang online juga. Nah ini ada satu lagi ya tool yang online juga untuk image forensik. Kalau Anda bisa buka di thineyes.com. Thineyes.com itu memang sekarang harus registrasi. Awalnya sih enggak, tinggal pakai kayak foto forensik.com. Sekarang
Mungkin karena banyak yang pakai, jadi harus ada registrasinya. Tapi intinya begini, dia akan menyelidiki foto ini bersumber dari mana. Misalkan gini, ada di sebuah sosial media ya foto apalah, pembakaran masjid atau apa, kita masukin aja linknya itu, link foto itu, atau fotonya langsung diupload. Bisa aja ada kita dapat foto, kita upload. Nah, kemudian nanti dia akan mencari link-link mana saja tentu ya di web gitu yang ada foto itu. Kalau memang Anda pertama kali foto, terus foto Anda sendiri dipoto, pasti diupload nggak ada link yang terkait. Nah, karena memang baru misalnya Anda foto pakai HP langsung tadi, kemudian coba diupload ke sini, pasti biasanya nggak ada link-link yang terkait. Tetapi misalkan kalau sudah pernah beredar di sosmed, hati-hati nih makanya. Nah, bisa jadi Anda hal itu ataupun langsung bisa dikopikan link file tersebut, link file gambar tersebut dimasukkan ke sini. Nah, di situ nanti akan diproses ya, sehingga dia juga akan menampilkan link lain. Malah nanti berdasarkan history time-nya, waktunya, mana yang lebih dahulu ada sebenarnya. Jadi saya juga pernah sering atau pakai ini ya. Biasanya kalau di sosmed, di Facebook atau di apa ya ada gambar-gambar yang provokatif misalkan. Wah, di Birma, di Myanmar atau apalah gitu. Masjid dibakar gini. Ada beritanya terus bikinlah ya sekarang kan media abal-abal juga banyak kan. Nah, saya coba aja upload link file itu. Kemudian ternyata banyak juga ada yang ngikutin merefer tadi media abal-abal tadi, kemudian tapi saya menemukan juga file berita yang lebih lama. Berarti ini biasanya aslinya. Ternyata ketika dibaca ini adalah memang masjid terbakar ya. Betul terbakar. Tapi dalam sebuah pemberitaan itu masjid terbakar di Myanmar karena apa? Konsleting listrik. Nah, jadi filenya itu kan ada tuh masjidnya kebakarnya. Tapi di situ ada memberitakan bahwa sebuah masjid atau musola, mungkin masjid kecil ya, di Myanmar gitu, di Burma gitu ya, itu terbakar gitu. Akibat konsleting listrik karena misalnya pemasangannya nggak betul dan segala macam. Nah, ini gambar ini diambil terus beritanya di bawahnya dikasih caption yang lain gitu. Pembakaran oleh apa gitu, aparat militer Burma dan wah macam-macam sehingga banyak yang terprovokasi. Nah, ini penting juga ya. Jadi Anda coba juga nanti ya. Jadi kita coba di video tersendiri ya untuk demo dan mempraktekkan ini. Baik, saya kira materi tentang image forensik ini saya kira cukup ya. Nanti tunggu saja file video untuk penjelasan mengenai demo, tutorial dan prakteknya ya. Tool-tool yang biasa digunakan apa, walaupun tidak semua ya, tapi beberapa tool coba saya gunakan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di perkuliahan saya yang berikutnya.